أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Huda beserta seluruh jajaran yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang telah hadir pada pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi ini kita berbondong-bondong datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh dan mengikuti ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, memberkahi dan membalasi kehadiran kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh mubarakah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan momentum pagi yang berbahagia ini dalam kesempatan subuh mubarakah, saya ingin menyampaikan sekelumit kisah tentang hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Maka sebagai rujukan kita adalah surat An-Nisa ayat ke-97 sampai 98 tadi telah kita bacakan di muqaddamah. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah subuh mubarakah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, di antara kaum musyrikin Mekah itu sudah sangat keterlaluan memusuhi Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabat beliau.
Mengapa begitu? Karena perkembangan jumlah umat Islam yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah itu makin hari makin banyak. Dakwah diam-diam yang dilakukan oleh Rasulullah semakin mendapat tempat di hati masyarakat Makkah. Nah, oleh sebab itu ancaman-ancaman kepada Rasulullah SAW beserta sahabat dari hari ke hari semakin banyak, semakin gencar. Orang-orang kafir Quraisy menjadi semakin iri, sehingga begitu irinya mereka sampai melakukan embargo ekonomi terhadap keluarga Rasulullah SAW. Mengapa itu terjadi? Karena Nabi Muhammad itu sebelum-sebelumnya menghadapi banyak sekali musibah. Di antara musibah adalah kematian istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah pembela utama perjuangan dakwah Rasulullah di bidang ekonomi. Jadi dari dulu dalam sejarah Islam ini memang diperlukan ada backup, jadi backing ekonomi. Di masa Rasulullah, backing ekonomi beliau adalah Siti Khadijah. Setelah kematian istri beliau, terjadi lagi kematian pamannya, Abdul Muthalib. Dengan kematian seperti itu membuat Rasulullah semakin menjadi incaran orang-orang kafir Quraisy untuk diancam. Mengapa? Karena orang kafir Quraisy melihat bahwa Nabi Muhammad itu kekuatannya sudah mulai melemah. Secara ekonomi Siti Khadijah sudah meninggal. Sekarang Abdul Muthalib lagi, paman beliau adalah backing di bidang politik. Jadi kekuatan Nabi Muhammad dalam berdakwah pada waktu itu salah satunya juga didukung oleh kehadiran paman beliau ini yang sangat peduli, yang sangat menyayangi, dan beliau termasuk orang terhormat, orang terpandang di kalangan orang-orang Mekah itu. Nah, dengan adanya kematian istri, kematian paman, maka Rasulullah posisinya semakin tersudut di mata orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk menghadang, untuk menghalangi, untuk menghambat perjuangan Rasulullah dalam dakwah ini adalah menghukum, memberikan sanksi kepada Rasulullah, salah satunya dengan embargo ekonomi. Dalam riwayat disebutkan embargo ekonomi itu sempat membuat keluarga Rasulullah tidak bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Rasulullah dan keluarga bukan tidak ada uang untuk membeli makanan, tetapi diboikot, tidak boleh ada transaksi jual beli kepada keluarga Rasulullah. Maka diceritakan sampai-sampai keluarga Rasulullah dan Rasul sendiri hanya memakan daun-daunan saja. Jadi tidak ada transaksi ekonomi dengan keluarga Rasulullah. Nah, dalam kondisi seperti itulah, dalam riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad dihibur. Salah satu hiburan kepada beliau itulah dengan mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian, kondisi ini ternyata berlanjut. Dakwah Rasulullah secara diam-diam di kota Mekah itu sudah semakin meluas dan penduduk Mekah sudah banyak yang masuk Islam. Namun dalam perkembangannya, karena ancaman kepada Rasulullah semakin hari semakin gencar, orang Islam makin lama juga makin banyak. Ada di antara orang-orang Muslim itu yang ketika Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka enggan ikut. Jadi tanya tu apa? Ada janan maleh mengikut Rasulullah walaupun telah mengakui sebagai umatnya Rasulullah.
enggan ikut berperang, enggan ikut hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah ini menurut sejarahnya bukan hijrah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, tapi sudah yang ketiga nih Pak. Yang pertama pernah ke Taif, ya. Ke Taif itu termasuk daerah subur, pertanian meluas dan hasilnya cukup bagus. Konon bagi orang-orang yang pernah ke Mekah, kalau sempat makan, dulu ada restoran Padang di sana. Itu kalau makan di sana itu berasal dari Taif itu. Saya sempat menanyakan itu kepada pelayan rumah makan Padang Indonesian restoran itu. Dia mengaku bahwa berasnya berasal dari Taif. Jadi Rasulullah pernah hijrah ke sana, ke Taif itu. Tapi di Taif itu Rasulullah tidak mendapat sambutan yang hebat. Justru ancaman, justru penghadangan. Ini yang dialami oleh Rasulullah. Memang waktu itu jumlah orang yang berhijrah bersama Rasulullah belum banyak. Dalam sejarah baru sekitar 12 orang saja yang berangkat dari Mekah ke Taif itu. Apa yang terjadi? Sesampai di Mekah, Rasulullah dimusuhi, Rasulullah dilempari dengan batu, terutama oleh anak-anak muda. Konon sampai akhirnya Rasulullah pulang dengan kaki berdarah-darah, balik ke Mekah lagi. Tak lama kemudian karena ancaman ini semakin keras juga, semakin kuat juga, Rasulullah pindah bersama sahabat ke Syam. Syam itu kalau kita lihat peta sekarang itu sekitar daerah Ethiopia sekarang. Berpindahlah Rasulullah dalam jumlah yang memang belum banyak, sekitar 73 orang. Jadi tadi 12 orang ke Taif, sekarang 73 orang. Nah, itulah rombongan yang berangkat sampai ke Syam. Ternyata di Syam, karena Raja Syam itu juga bukan orang telah pemeluk Islam, maka sambutan terhadap rombongan Rasulullah juga tidak hebat, sehingga mereka balik ke Mekah. Ternyata di Mekah persoalan semakin ruwet. Rasulullah pada akhirnya disayembarakan untuk ditangkap. Jadi siapa yang mampu menangkap Rasulullah baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, itu akan diberikan hadiah. Di antara hadiah itu adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta hadiah bagi orang yang bisa menangkap Rasulullah baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Atau kalau bisa kepalanya saja dibawa. Nah, begitu ancaman yang disebar di tanah Mekah kepada Rasulullah SAW. Tapi karena perintah hijrah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kepada Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa Rasulullah harus pindah dari Mekah ke Madinah itu. Nah, saat itu jumlah penduduk yang beragama Islam sudah semakin banyak, sehingga cukup banyak rombongan yang berangkat sampai ke Madinah. Namun di antara orang-orang Muslim Madinah yang di Mekah itu ada yang enggan pergi bersama Rasulullah. Nah, karena mereka enggan pergi, maka mereka bergabung dengan pasukan kaum musyrikin Mekah. Jadi orang-orang Islam ini yang masih lemah memang imannya, karena menolak berangkat bersama Rasulullah ke Madinah, dia kemudian dipaksa untuk bergabung dengan pasukan kaum musyrikin. Akhirnya mereka perang, maka mereka bergabung dengan pasukan musyrikin, otomatis menghadapi pasukan Rasulullah SAW. Nah, keengganan mereka berperang tadi itulah turun ayat ini yang mengingatkan kepada kita semua sesungguhnya bahwa berwaspadalah terhadap orang-orang pengkhianat. Jadi itulah kelompok-kelompok pengkhianat dalam Islam. Dia sudah masuk beragama Islam tetapi tidak mau membela Islam. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kelompok yang
sudah masuk Islam tapi tidak mau membela Islam itu, dalam sebuah hadis disebutkan juga sebagai kelompok orang-orang pengkhianat. Dan di antara pengkhianatan itu, kalau kita lihat cirinya dari orang-orang munafik, maka khianat itu merupakan salah satu ciri dari orang munafik. Nah, kemunafikan saat ini perlu juga kita waspadai sebagai ciri dari mereka yang suka berkhianat. Bapak Ibu, ada 3 seperti kita sudah banyak tahu ya. Tanda-tanda orang munafik itu, 1 diantaranya dia suka berkhianat. Yang kedua, dia suka berbohong. Jadi kalau dia berkata-kata, pernyataannya itu banyak bohong. Kalau dia berjanji, janjinya itu suka mukir. Nah, salah satu ciri itu ada pada orang-orang Islam di Mekah pada waktu Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, tetapi sifat pengkhianat seperti itu tidak hanya terjadi pada waktu perpindahan Rasulullah bersama sahabat dari Mekah ke Madinah, tapi sampai saat ini sifat-sifat itu akan terus kita temui. Nah, oleh sebab itu inilah yang harus kita waspadai agar kemudian kita tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok orang-orang yang berkhianat tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, paling tidak ada 5 peringatan yang harus kita waspadai, perlu kita tahu terhadap para pengkhianat tersebut. Pertama, di samping khianat itu adalah sifatnya orang munafik, pengkhianat nanti juga akan dipermalukan di akhirat. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan para pengkhianat itu nanti di akhirat akan diberi bendera. Ya, jadi siapapun yang berbuat khianat itu nanti di akhirat masing-masingnya akan diberi tanda, diberi bendera. Kira-kira ini si fulan, ini si fulana, ini pengkhianat A, ini pengkhianat B. Maka berjajar berbarislah mereka itu nanti dalam kelompok pengkhianat. Itu satu yang jelas ya, akan diberi bendera. Maka kalau dari sekarang kita telah sering-sering melakukan pengkhianatan, baik dalam arti pengkhianatan terhadap mana maupun pengkhianatan terhadap posisi dan tanggung jawab, nanti di akhirat kita akan punya bendera sendiri. Yang kedua, Allah tidak suka kepada orang-orang yang punya sifat khianat tersebut. Silakan nanti dibuka surat Al-Anfal ayat 58. Bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat khianat itu. Kemudian yang ketiga, khianat itu adalah sifat dari orang-orang Yahudi. Kita tahu bagaimana Palestina itu sampai sekarang tak pernah bisa nyaman, tak pernah aman di daerah Masjidil Aqsa, di antara lain karena ulah dan perangainya orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi memang tidak akan pernah puas terhadap orang Islam, sampai-sampai kita ikut ajaran-ajaran mereka. Maka oleh sebab itu bisa kita pahami mengapa banyak di antara orang-orang Muslim itu yang kemudian bersifat seperti orang-orang Yahudi. Karena mungkin sudah terbawa oleh bujuk rayu mereka. Sebagai komitmen awal dari orang Yahudi, dia tidak akan pernah berhenti mengganggu, menghadang kita sampai kita kemudian ikut mereka. Jadi mungkin saja sudah banyak yang terbawa arus oleh cara-cara Yahudi, sehingga mereka menjadi pengkhianat terhadap agamanya sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, dalam perang Badar, pengkhianatan itu kembali terjadi. Rasulullah heran melihat jumlah pasukan muslimin dalam perang Badar itu kok sedikit. Mengapa? Setelah dipelajari, ditelusuri, ternyata salah satu sebabnya adalah banyak di antara mereka itu telah bergabung ke dalam kelompok orang-orang musyrikin, orang-orang munafikun. Mereka bergabung ke sana. Akhirnya
Di dalam perang Badar itu ada orang-orang muslim yang menjadi musuhnya pasukan Rasulullah dan mereka mati terbunuh, baik oleh karena anak panah ataupun oleh pedang dari pasukan Rasulullah ini. Mereka mati terbunuh. Jadi kalau kita mau jujur saja, orang-orang pengkhianat itu dia tidak akan pernah menghadapi keselamatan dan dia tidak akan pernah nyaman, tetapi dia akan selalu terancam, merasa tidak nyaman, merasa terancam, dan otomatis dengan demikian mereka akan menghadapi kehidupan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu selalu waspadai sifat-sifat orang yang suka berkhianat tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat At-Tahrim ayat ke-10 Allah menjelaskan bagaimana khianat itu merupakan salah satu jalan untuk menuju neraka. Jadi kisahnya bermula dari istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut yang tidak mau patuh kepada suami dan mengkhianati suaminya. Ya, Nabi Nuh seperti kita tahu dia ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak sebanyak mungkin orang agar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak orang yang sudah berhasil dia ajak untuk masuk Islam, untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu di antara mereka yang tidak mau ikut itu adalah istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika Allah mendatangkan badai besar, tsunami besar, istri Nabi Nuh beserta anaknya diajak untuk naik perahu, naik kapal agar selamat dari ancaman badai tsunami itu. Ternyata mereka tidak mau. Kata Allah, ya sudahlah, tugas kamu adalah mengajak, menyampaikan dan mengajak mereka untuk bertuhan kepada Allah. Pada saat ini mereka tidak mau, ya tugasmu selesai. Begitu juga terhadap Nabi Lut, istrinya yang sangat berkhianat pada dirinya sebagai suaminya, maka Allah juga akan mengatakan, biar saja, tugasmu telah selesai. Nanti di akhirat tidak ada tanggung jawab suami terhadap istri yang berkhianat tersebut. Mana lagi, dia sudah diajak, tidak mau, maka tidak ada tanggung jawab suami lagi terhadap istrinya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pengkhianatan seperti itu perlu kita waspadai. Mungkin mereka itu ada di sekitar kita. Ya, mungkin mereka ada di sekitar kita, saudara kita, sahabat kita, kolega kita, kenalan kita, atau siapapun. Perlu kita waspadai agar mereka bisa kita jaga untuk tidak terlalu jauh sampai menghancurkan kita, keluarga dan masa depan kita. Itulah sebabnya ketika di Mekah terjadi penyerangan kembali oleh pasukan Rasulullah dari Madinah saat peristiwa Fathu Mekah itu, para pengkhianat-pengkhianat yang dulu pernah hadir akhirnya dihancurkan oleh pasukan Rasulullah tersebut. Berhala-berhala yang mereka pajang di seputaran Ka'bah itu akhirnya bisa dihancurkan semuanya, dan orang-orang Mekah kemudian menyerah kalah dari pasukan Rasulullah tersebut. Ibu-ibu dan bapak sekalian, apa pelajaran yang kita dapat ambil dari peristiwa itu? Ternyata Rasulullah SAW saat berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, dia sudah mampu memulai membangun masyarakat untuk tidak berkhianat. Itu yang dia lakukan. Ternyata di Mekah masih terjadi pengkhianatan-pengkhianatan itu. Pada tahun ke-6 Hijrah dibuatlah perjanjian Hudaybiyah namanya. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara orang-orang kafir di Mekah dengan orang-orang Muslim dari Madinah, sehubungan dengan kehidupan yang merasa tidak nyaman dialami baik oleh orang-orang di Mekah ataupun di Madinah.
Dibuatlah sebuah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Di antara perjanjian Hudaybiyah itu isinya adalah memberikan kesempatan yang sama untuk orang-orang yang berbeda agama, baik Islam dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu, silakan untuk beragama dan beribadah menurut agama masing-masing. Tidak boleh saling ganggu. Nah, itu isi perjanjian itu. Tidak boleh saling ganggu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata di Mekah itu ada dua kelompok ya, kelompok kabilah besar. Yang satu namanya dari kabilah Bani Bakar dan yang kedua dari kabilah Bani Khuza'ah. Nah, kabilah ini, kelompok-kelompok ini diberi keleluasaan untuk memilih mau bergabung kepada orang-orang kafir Quraisy atau kepada Rasulullah, silakan saja, diberi kebebasan. Nah, ternyata orang Bani Bakar ini memilih bergabung dengan pasukan atau kafir Quraisy Mekah itu. Sementara dari Bani Khuza'ah ini memilih bergabung kepada Islam di bawah kepemimpinan Muhammad Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Bani Bakar ini ternyata tidak komit dengan perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati tadi. Mereka ingkari, mereka khianati lagi. Karena mereka berkhianat, nah itulah makanya kabar tentang gangguan dari orang-orang Bani Bakar terhadap orang Islam Bani Khuza'ah ini disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengirim pasukannya ke Mekah untuk melakukan penyerangan, ya, yang disebut dengan Fathu Mekah itu. Artinya membuka kembali kota Mekah dengan terlebih dahulu melakukan penyerangan. Nah, di antara misi penyerangan itu adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah itu tersebut. Akhirnya sampai malah 19 hari Rasulullah ada di Mekah itu untuk mengawasi penghancuran berhala-berhala. Maka setelah itu ternyata memang semua berhala yang dipajang di seputaran Ka'bah itu bisa dibersihkan. Lalu kemudian Mekah ditetapkan sebagai kota suci. Dalam arti tidak boleh ada kegiatan-kegiatan non-Islam yang dilakukan di sana. Nah, itulah makanya kedua daerah itu, Mekah dan Madinah, menjadi dua kota suci yang tidak dibolehkan orang-orang di luar Islam masuk ke dalamnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian, kalau kita lihat yang terjadi setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta sahabat ke Madinah itu, Madinah begitu maju, Islam begitu berkembang. Dari apa? Ya, dari misi-misi dakwah yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW beserta sahabat tadi. Sampai kemudian Makkah dihancurkan oleh pasukan Rasulullah tadi. Nah, dengan melihat keadaan itu, orang-orang Makkah akhirnya menyerah, dan penyerahannya itu sampai berujung pada permintaan kepada Muhammad Rasulullah agar Muhammad Rasulullah mau kembali tetap di Mekah. Nah, itulah jadi sebuah perjuangan yang berhasil karena kota Madinah itu sudah berkembang menjadi kota yang berperadaban, sementara Mekah hancur oleh penyerangan Rasulullah. Nah, orang-orang Mekah kemudian meminta supaya Rasulullah mau kembali ke Mekah dan memimpin Mekah ini. Tetapi Rasul menolak. Nah, ibu dan bapak sekalian, begitulah antara lain bagaimana Rasulullah berjuang sampai kemudian perjuangannya membuahkan hasil. Sebagai seorang pemimpin, barangkali inilah karakter-karakter yang harus kita pahami dan kita tindak lanjuti dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana Rasulullah SAW memulai gerakan di masjid, dari masjid sehingga masjid itu difungsikan sangat banyak sekali oleh Rasulullah, tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi juga untuk pendidikan, tapi juga untuk ekonomi, politik, hukum dan lain-lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kita pun harus belajar dari cara-cara Rasulullah
menggembleng umat, membangun umat dan mensejahterakan umatnya. Intinya adalah sebuah kesuksesan itu memang bermula dari bagaimana kedekatan seorang pemimpin ke masjid. Barangkali inilah sebuah catatan penting yang perlu kita garis bawahi saat-saat mendekat tahun 2024 ini. Pemimpin yang harus kita cari juga harus pemimpin yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan pemimpin yang pengkhianat seperti tadi sudah dijelaskan, dan dari beberapa contoh ternyata pemimpin-pemimpin yang khianat itu ujung-ujungnya bukanlah kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat, tapi justru kehancuran bagi rakyat itu sendiri. Ini barangkali pesan-pesan tersirat yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad bersama sahabat dari Mekah ke Madinah. Ujungnya adalah melahirkan sebuah kepemimpinan yang amanah, pemimpin yang memang memikirkan rakyatnya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, pagi ini. Lebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.